Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik. Oke, karena sudah jam 10, yuk kita mulai perkuliahan kita pagi ini dengan membaca surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dan bergabung pada kelas kita pagi ini. Ini adalah kelas mata kuliah TITC 102, pengenalan komputer. Untuk itu, saya mencatat ada sekitar 135 ya, 135 mahasiswa yang sudah bergabung. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan senantiasa diberi kemudahan begitu ya dalam kegiatan sehari-hari. Oh ya, ini ada yang raise hand, silakan Ibu atau Bapak atau enggak, bukan ya. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan mulai saja perkuliahan kita pagi ini dengan perkenalan kepada perkuliahan kita pagi ini. Saya coba share screen. Oke. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Jadi mata kuliah pagi ini adalah, oh ya silakan, ini ada Bu Eka, sudah raise hand, ada yang mau disampaikan Bu Eka? Bismillah, Prof, Ya. untuk klaim hostnya belum Prof klaim mungkin agar nanti bisa berjalan lancar perkuliahan kita karena Oh iya. takutnya ya segala sesuatu ya. Oke ya, iya betul, Ya, betul. Terima kasih Bu Eka. ya Prof. Klaim hostnya. Nah. Oh ini juga belum direcord ya, Ibu-ibu Bapak-bapak ya? Sudah Ya, direcord. Oke. ya Prof. Ya, baik. Sambil saya ini kan clap kan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan lanjutkan perkuliahan kita. Jadi ini adalah mata kuliah pengantar komputer TITC 102 oleh saya sendiri. Sebenarnya apa yang akan kita capai, apa yang akan kita tujuan akan kita capai pada akhir perkuliahan, karena dengan mengambil mata kuliah ini diharapkan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dapat mencapai suatu capaian, dapat mencapai kemampuan tertentu setelah mengambil mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini kurang lebih 2-3 SKS atau 10-15. Jadi modul ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa mengerti prinsipal of digital process dalam semua kegiatan-kegiatan digital ekosistem yang berhubungan dengan electronic models. Electronic models itu di dalamnya adalah teknologi komputer, kemudian juga network, kemudian juga aplikasinya dikaitkan dengan perkuliahan dan juga dengan major dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saat ini mengambil bidang keahlian jurusan psikologi atau bahasa ya, bahasa Arab. Ya, yang juga di sini diharapkan student will be exposed to practical case study. Jadi ada case study yang relevan untuk mata kuliah ini dengan apa ya namanya mempelajari begitu, mempelajari develop yang sudah terdevelop teknologi-teknologi komputer tersebut. Oke. Dengan diharapkan
Diharapkan dengan adanya mata kuliah ini juga Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa memiliki pengalaman hands-on experience. Jadi punya pengalaman baik itu practical dan juga practical knowledge, juga marketable skills, dan kemudian juga contribute to unique and special project. Jadi maknanya, jadi artinya adalah ketika Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa ini akan memiliki kemampuan-kemampuan di bidang komputer dan teknologi aplikasinya. Karena tidak bisa dipungkiri, semua saat ini kita daily activity kita terkait dengan teknologi informasi, teknologi komputer, apapun yang dilakukan saat ini. Bahkan hari ini ketika kita kuliah, kita menggunakan teknologi komputer, ya. Nah, nanti ini semua yang 4 poin ini dikaitkan dengan aplikasi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa pada bidang psikologi, kemudian juga pada bidang bahasa Arab. Berikutnya, goals berikutnya dari mata kuliah ini, kita akan mengcover following topiknya, itu ada apps-nya. Jadi kita akan melihat lebih jauh model for the internet's common obstacles and way to overcome them. Jadi kalau ada obstacles-nya apa, ada permasalahan yang timbul apa, maka kita akan coba untuk overcome, mengatasi begitu masalah tersebut. Karena tentu saja eh, tidak ada teknologi yang sempurna, semua teknologi pasti ada celahnya, ada kekurangannya. Maka itu dengan mata kuliah ini diharapkan selain sebagai support, komputer sebagai support Bapak Ibu, di bidang Bapak Ibu juga kita bisa mengatasi jika ada obstacle-obstacle yang muncul kemudian, ya. Baik itu melalui online, dan offline apps gateways. Jadi ada gateways-nya dan juga delivery digitation of content of technology, communication and technologies, best practice. Jadi kita juga akan melihat best practice dalam pengenalan teknologi komputer ini untuk keamanan, ya, isu-isu keamanan. Karena sebagaimana Bapak Ibu ketahui dan rekan-rekan mahasiswa, isu-isu keamanan di bidang teknologi komputer itu tidak pernah ada jenuhnya. Karena hacker, kemudian phishing, dan lain-lain, dia selalu mencari celah di teknologi ini. Maka diharapkan Bapak Ibu ketika nanti lulus dari mata kuliah ini memiliki kemampuan yang mumpuni, kemampuan yang luar biasa berkenaan dengan teknologi komputer. Jadi selain menjadi seorang ahli psikologi, ahli bahasa Arab, Bapak Ibu mempunyai kemampuan di bidang digital ekosistem, di bidang teknologi komputer. Begitu. Ini course goal berikutnya, ada explain the key concept of technologies used in computer apps technology. Jadi key-nya, kita akan melihat key konsepnya di dalam dan yang digunakan pada apps of the technology. Kemudian juga kita akan berikutnya menganalize the primary technology building blocks. Kemudian ada poin berikutnya, ada critical. Di sini ada critical examine, investigate the principle of techniques associated with the social. Jadi karena teknologi ini berkaitan dengan kehidupan kita, maka ini akan berefek kepada social impact. Kemudian dia juga interpret the properties and design the implement single computer apps. Ini adalah schedule kita kurang lebih, nanti kita lecture 1, lecture 2, ada introduction, computer apps infrastructure, semuanya sampai tapi ini nanti masih boleh fleksibel, kita akan terus refine dan improve kedalamannya, di mana Bapak Ibu akan menjadi sangat mudah begitu mengikuti mata kuliah ini. Sangat mudah, sangat enjoy dan bergembira gitu. Jadi tidak perlu ada merasa tertekan, jadi semuanya akan sangat mudah begitu ya buat Bapak Ibu semua. Saya coba kemas menjadi sangat mudah. Ini adalah
rule rule dari mata kuliah ini sebagaimana disampaikan oleh kampus IOU. Jadi ada assignment-nya, esainya sudah dibagi kemarin oleh kelas representatif Ibu Eka. Kemudian juga ada nanti ada midterm exam, kemudian ada kehadiran. Ini semua yang melakukan adalah sistem LMS. Kemudian nanti total coursework-nya 50%. Jadi nanti final mark-nya, final grade-nya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa itu dari 50% dari coursework, jadi tugas-tugas ya sehari-hari. Kemudian 50%-nya adalah dari ujian akhir. Seperti itu. Maka bismillah dipersiapkan sebaik mungkin di kampus perguruan Bapak Ibu di kampus IOU ini. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Ini adalah 8 minggu rencana kegiatan perkuliahan kita dimulai hari ini, kemudian juga minggu depan di 19, kemudian di bulan Mei 2 kali, Juni, Juli. Adapun pertemuan ke-8 ini adalah opsional. Bapak Ibu yang punya kesibukan atau yang punya kegiatan lain tidak diharuskan wajib, tapi tidak diharuskan bergabung. Tapi ini adalah kunci terakhir dari perkuliahan kita. Karena di saat ini kami akan membagikan pointers untuk ujian akhir Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya di minggu ke-8. Kan biasanya kan 7 minggu, ini saya cobakan minggu. Jadi dipersiapkan semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terus mengikuti dengan kontinu. Kalau tidak kan ada rekamannya ya, jadi kita buat mudah lah insya Allah. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa tentang perkenalan mata kuliah ini. Silakan Pak Winardi ya. Ya, Bismillah. Terima kasih Prof atas waktunya. Dan, Ini pertanyaan juga sama saya tanyakan ke dosen-dosen yang lain, Prof. Apalagi iya ini Pak. kami teman-teman mahasiswa kemarin ada yang mengeluh ya, Prof, ya terkait dengan kuis yang dikerjakan itu tidak ada di modul, Prof. Sedangkan kami kemarin dapat sebelum LS hari ini kami dapat materi ya dari Prof ya, ada 3 materi itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah jadi kami itu harus mengacu kemana, Prof, kalau belajar di modul kah atau di materi-materi yang disampaikan oleh dosen, Prof, biar kami nggak bingung gitu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winardi atas masukannya, atas pertanyaannya. Jadi untuk jadi mata kuliah ini memang ada praktikalnya, ada pengetahuan umumnya begitu ya Pak Winardi, dan juga ada beberapa pengetahuan-pengetahuan yang agak mendalam. Nah, untuk itu berkenaan dengan slide, dengan bahan-bahan yang kami berikan, itu adalah acuan untuk ujian akhir, ujian tengah semester, kemudian juga untuk tugas esai. Adapun modul itu adalah default yang dibawa oleh mata kuliah ini sebagai kuis-kuis yang mingguan itu Pak Winardi. Jadi kuis itu lebih ke praktikal lah, dan itu sangat mudah. Kayak seperti kemarin misalnya input gambar, image seperti apa dan lain-lainnya. Itu memang praktikal sehari-hari ketika Bapak Ibu sering menggunakan komputer akan sangat lebih mudah. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Winardi, pointersnya gitu ya. Jadi Bapak boleh mengacu bahan-bahan yang sudah diberikan kemarin oleh ketua kelas, oleh kelas representatif Bu Eka, itu sebagai bahan ujian mid kita, kemudian juga bahan ujian akhir dan esai. Kalau modul yang ada di default di sistem itu boleh dibaca-baca lah, atau ini untuk kuis dan lain-lainnya. Tapi kuisnya tidak dibuat memang tidak terlalu susah begitu Pak Winardi, hanya untuk remind saja, mengingat kembali. Begitu Pak Baik. Winardi.
Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Atas jawabannya. Sama-sama Pak Gede. Ini ada kembali dari Bu Anissa. Silakan. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Hayakumullah. warahmatullahi. Pak, saya mau tanya apakah kelas ini harus memiliki komputer karena saya hanya menggunakan HP dan tab, Pak. Kemudian yang kedua, saya ada sewa yang Microsoft itu yang setahun itu di IOU, tapi kayaknya beda kalau buka di komputer sama buka di tab. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Anissa untuk pertanyaannya. Jadi untuk mata kuliah ini tidak harus mempunyai komputer. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan semua teknologi digital yang ada. Jadi smart mobile devices termasuk di dalamnya. Smart mobile devices itu bisa tadi tab, bisa boleh HP dan lain-lainnya. Kemudian untuk tugas-tugas praktikal yang tadi kan Bu Anissa menyampaikan bahwa menyewa Microsoft Word dari IOU. Jadi itu sudah lebih dari cukup. Bahkan kalau yang digunakan free version, kalau misalnya Bapak Ibu bisa download dari Play Store atau dari Play Store ya, Google Store gitu, maka itu udah cukup. Jadi tidak perlu merepotkan Bapak Ibu harus membeli yang lain-lain. Jadi kita akan buat mata kuliah ini sangat menyenangkan, agile, lincah begitu, kemudian juga mudah begitu. Jadi teknologinya mudah diterapkan dan juga memudahkan buat Bapak Ibu. Karena teknologi ini fungsinya adalah untuk membantu mensupport Bapak Ibu dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya perkuliahan, kemudian juga bidang-bidang yang akan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa geluti kemudian, yaitu bidang psikologi dan bahasa Arab di kelas ini. Begitu Bu Anissa? Alhamdulillah. Kurang Terima lebih? kasih, Pak. Baik, Terima baik kasih. Bu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, saya... Oh, ada ini di chat. Ada pertanyaan dari Bu Nida. Apakah nanti di matkul ini akan diajukan juga cara teknik penulisan bahasa Arab yang baik dan benar dan cepat? Nah, ini menarik ini. Terima kasih Bu Nida. Kebetulan di di mata kuliah ini kita tidak terlalu spesifik untuk mempelajari atau memberikan tips, tapi kami bisa memberikan beberapa arahan ekstra slide, ekstra informasi mengenai ini penulisan bahasa Arab yang baik dan benar dengan cepat begitu. Ini sangat menarik karena ini adalah pertama kali kelas bahasa Arab bergabung di TITC ini. Sebelumnya beberapa kelas di psikologi. Tapi ini menarik. Terima kasih Bu Anissa untuk masukannya. Kita akan address kan, kita akan coba mendeliver permintaan dari Bu Anissa ya. Team of Come ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi saya coba akan menginformasikan lebih lanjut mengenai esai kita. Jadi tugas esai sudah disampaikan beberapa pekan sebelumnya melalui Bu Eka. Jadi ini adalah tugas mengenai evolution of socio-economic impact of computer technology. Jadi kita akan melihat seperti apa sih itu evolusi dan social economic impact dari teknologi komputer yang sedang kita pelajari. Oleh karena itu eh, akan ada dua tugas untuk Bapak Ibu, dua tas. Tas pertama adalah membaca dan mereview tren ya, membaca dan mereview evaluation and socio-economic impact of computer trend di 2025. Membaca saja, Ibu baca, Ibu dan Bapak dan rekan-rekan mahasiswa baca dan review. Kemudian tugas keduanya adalah memilih salah satu dari topik-topik yang sudah disediakan dan membuatkan summary, executive summary dengan jumlah 3.000 kata atau lebih boleh, silahkan, tidak ada limitation.
Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, yang membuat lebih dari 3.000, itu nanti ada bonus marknya, karena effortnya luar biasa untuk Bapak Ibu ya. Jadi ada mahasiswa yang memang suka sekali dengan menulis, berkarya, silakan, tidak ada batasan. Kami akan akomodir kemampuan Bapak Ibu, dan itu akan mendapatkan nilai plus di tugas Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Due date-nya 1 Juni, ini bisa extend sesuai kesepakatan, dan juga nanti akan saya informasikan kepada tim IT di IOU untuk mengset gitu. Nanti kalau misalnya sebelum 1 Juni Bapak Ibu ada terkendala, mungkin harus tugas kantor, keluar daerah, ada yang harus membersamai anak-anaknya keluar daerah atau keluar negeri, silahkan nanti bisa kita kita boleh mengextend atau meninjau ulang due date-nya ya, tanggal ininya di sini. Oke, nah topik-topik apa sih yang kami sediakan? Yang topik kami sediakan itu adalah nomor 1, evolution computer technology di psychological research. Kemudian ada psychological assessment and diagnostic tools from paper-based to digital platform. Nah, ini kan Bapak Ibu akan menjadi pakar di bidang psikologi, oleh sebab itu ini kami sediakan media komputer sebagai tools untuk mensupport. Kemudian nomor 3 itu adalah AI, intelligent, artificial intelligence, and machine learning in mental health treatment. Nah, Bapak Ibu yang suka dengan kajian-kajian mental health, ini adalah menjadi suatu peluang untuk mengeksplor AI dan machine learning untuk mensupport. Karena semua sekarang sudah AI ya, bahkan di handphone Bapak Ibu itu semuanya ada face recognition. Dia boleh merecognize face-nya, bahkan ada mass recognition something, itu adalah AI yang punya kemampuan yang bisa diterapkan gitu ya di bidang psikologi atau bahasa Arab yang mana rekan-rekan ada di sini. Kemudian juga kita ada virtual reality dan augmented reality, VR and ER untuk psychological therapy. Ini tuh psychological therapy, dan juga boleh juga untuk Arabic linguistic. Jadi tugas ini disusun ketika informasi mengenai rekan-rekan dari kelas bahasa belum bergabung, karena sebelumnya psikologi, jadi saya fokus ke psikologi, tapi ini masih boleh, masih bisa di redefine, di-improve, di-refinement untuk kelas rekan-rekan yang berasal dari kelas bahasa. Kemudian juga ada nomor 5, social impact, teleterapi, and online counseling platform. Wah, ini sangat menarik nih Bapak Ibu yang mau membuat online, nanti ke depan membuat konsultan online dan lain-lain. Ada lagi nomor 6, computational neuroscience advancement and societal implication. Ini ke arah neuroscience, ini sangat menarik sekali untuk didalami karena kita akan mempelajari bagaimana otak bekerja dengan teknologi komputer. Kemudian nomor 7, ini ada big data and psychometrics, transforming psychological research and practice. Ini yang rekan-rekan Bapak Ibu yang suka sekali dengan bidang-bidang riset, bidang-bidang praktis, boleh memperdalam di sini. Kemudian juga ada cyber psychology, understanding human behavior in the digital age. Ini banyak ke arah-arah sosial. Jadi bagaimana behavior-nya setelah seseorang mendapatkan impact dari digital ekosistem. Jadi ada PIU, problematic internet use, dan lain-lain. Ada mental health, ada coping strategy, dan lain-lain. Ini sangat menarik. Silakan Bapak Ibu bisa memilih juga ini. Kemudian juga nomor 9, ethical implication of computer technology in psychology. Ini ke arah etik-etiknya, karena kita mengambil data dari
dari orang gitu, dari seseorang. Kemudian nomor 10, impact of computerized cognitive behaviors therapy CCBT. Ini sudah sangat menarik. Oke, nah nanti setelah itu Bapak Ibu membuat report dengan format seperti ini. Ada formatnya docs and PDF format. Kontennya ada introduction, ada literature review, current trends, discussion and critical thinking, conclusion and references. Kenapa diminta ada PPT formatnya, ada format PowerPoint, file? Karena diharapkan nanti yang the best assignment, yang karyanya bagus, akan melakukan presentasi di kelas ini. Yang nilainya luar biasa, yang karyanya bagus, nih diminta. Maka itu Bapak Ibu dimintakan untuk membuat slide sekalian. Seperti ini kontennya, formatnya ada covernya, ada fontnya, ada spasinya seperti ini. Silakan Bapak Ibu nanti mengambil reference dari biasanya 10 tahun mundur. Sekarang kalau 2025 menjadi 2015 ininya reference-nya dari silakan dari mana-mana saja, tapi yang kredibel, yang sudah teruji kebenarannya, kesohihannya begitu. Jangan mengambil dari sesuatu karena kita sekarang di ranah akademik, Bapak Ibu sedang menjadi seorang akademisi, sedang memperdalam keilmuannya, maka kita harus menyusun, merefer kepada kajian-kajian keilmuan. Gitu. Jadi dari jurnal, dari buku ilmiah, kemudian juga dari tulisan-tulisan ilmiah yang penulisnya jelas, begitu, yang bukan hoax, yang bukan sembarangan ditulis, begitu ya, tanpa kajian dalam. Karena nanti setelah ini Bapak Ibu akan menjadi seorang ilmuwan di bidang psikologi dan linguistik, Arabic linguistik. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk tugas esai kita, mudah-mudahan jelas. Saya buka lagi sesi tanya jawab sebelum meneruskan perkuliahan. Silakan Bapak Ibu, jika rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Pak Rian ya, Pak Rian Ternando. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi untuk format pengumpulan laporan tadi, apakah wajib 3? Kalau sebelumnya kan di semester 1 itu bentuk Word. Apakah untuk bentuk PDF ataupun PPT itu nanti bisa menyusul, atau memang itu kewajiban nanti pengumpulan itu jadi 3 bentuk ini? Yang kedua, apakah untuk tugas esai ini kami disediakan template khusus Pak, sehingga lebih memudahkan kami? Karena semester 1 kemarin kami ada template-nya Pak, jadi kami lebih mudah untuk mengerjakannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rian atas pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali. Jadi untuk pengumpulan yang sebenarnya yang wajib adalah file doc, karena nanti akan dicek plagiarismnya, plagiarism similarity oleh sistem. Adapun PDF dan PPT itu sebagai additional file. Jadi kadang-kadang memang ketika dibuka, di download, format docnya berantakan begitu. Nah, maka itu kami meminta juga PDF supaya tidak berantakan, karena kalau perbedaan versi itu suka tidak kompatibel begitu ya Pak Rian ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang baru ada file docnya, ya nggak apa-apa, di ini saja, di upload file docnya. Adapun nanti yang lain boleh menyusul. Kami akan sediakan link Google Drive untuk additional file yang belum mengumpulkan PDF misalnya atau PPT. Kemudian pertanyaan kedua mengenai template, ya ada, nanti akan kami sediakan template untuk pengerjaan. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste begitu dari karyanya ke template-nya, nanti boleh dikumpulkan. Begitu Pak Rian, mudah-mudahan ini ya terjawab ya pertanyaannya. Baik Prof, terima kasih Prof. Sama-sama Pak. Silakan ada lagi Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, ini ada yang bertanya, Ibu Devi. Nyata maaf, untuk tugas esai pakai bahasa Inggris kah? Enggak. Kalau pengerjaannya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Jadi karena ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang bergabung di kelas ini berdomisili di luar negeri dan sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, tidak apa-apa menggunakan bahasa Inggris, maka kami akomodir keinginan tersebut. Bapak Ibu yang ingin menggunakan bahasa Indonesia silahkan, tidak apa-apa. Nomor kemudian Bu Erlina, mohon maaf untuk tugas esai. Apakah nanti akan ditambahkan pilihan topik lain yang lebih sesuai? Nah, ini dia. Boleh, nanti akan kami tambahkan. Atau mungkin nanti kalau Ibu atau Bapak atau rekan-rekan mahasiswa dari kelas bahasa Arab yang punya ide tersendiri begitu tentang implementasi pengenalan komputer di bidang linguistik bahasa Arab, boleh diusulkan. Nanti akan kami akomodir. Ya, jadi ini memang ceritanya waktu terregistrasi kemarin itu semua mahasiswa psikologi gitu. Baru detik-detik terakhir saya baru menyadari dari mendapatkan informasi bahwa ada kelas bahasa Arab dan ini mesti harus kita akomodir begitu ya keinginan rekan-rekan dari kelas bahasa Arab. Insya Allah nanti kita akan tambahkan beberapa topik-topik menarik berkenaan dengan bahasa Arab. Begitu Bu Erlina. Oke. Di bagian pendahuluan ada pertanyaan dari Bu Putri. Di bagian pendahuluan kami menyertakan review. Review dari saya sudah dibaca. Jadi kalau pendahuluan itu, kalau reviewnya kalau literatur review itu ada di chapter 2. Nanti Ibu bisa highlight semua tulisan-tulisan yang pernah Ibu baca di chapter 2. Kalau chapter 1 adalah lebih banyak mengantarkan gitu pembaca untuk memahami apa yang kita tulis. Oh, kami akan menulis misalnya tadi mental health untuk psikologi. Kenapa sih penting mental health? Problemnya seperti apa, datanya seperti bagaimana, kemudian diperkuat dengan teori apa yang menunjang misalnya seperti itu. Tidak terlalu banyak literatur review-nya. Nanti literatur review-nya akan dibahas tersendiri di chapter 2. Misalnya berdasarkan ahli tadi dari ahli A mengatakan bahwa mental health itu adalah sangat penting dan lain-lain. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan ini ya clear ya. Nanti kalau tidak clear silahkan bertanya langsung ke saya. Saya terbuka. WhatsApp silahkan yang mau WhatsApp langsung kapan saja, di mana saja. Kecuali kalau mungkin kalau di perjalanan begitu sedang nyetir, jadi agak terlambat begitu membalasnya. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin WhatsApp silakan WhatsApp. Itu kontaknya ada di website juga, emailnya juga ada. Silakan untuk berdiskusi kemudian juga berkonsultasi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Ser. Mohon maaf Pak, sepertinya saya ketinggalan informasi. Maksudnya dari tugas mereview gimana maksudnya Pak? Apa disediakan juga bahannya Pak? Oh enggak. Jadi begini Bu Sherly, Ibu nanti memilih dari 10 judul yang sudah disediakan. Kemudian nanti Ibu melakukan langkah-langkah ini yang yang sudah disebutkan di tas 2 ini. Tas 1 dulu, Ibu memilih membaca dan mereview beberapa rujukan. Kemudian tas 2-nya membuat executive summary. Bahannya nanti Ibu searching, Ibu bisa searching di Google Scholars misalnya, atau di jurnal mana, atau di website mana yang kredibel, yang berkaitan dengan judul yang Ibu pilih. Nah, Ibu bisa memilih judul-judul ini, dengan, ini ada explanation-nya ya, ada ada a brief explanation di sini. Nanti kira-kira Ibu sukanya apa ya judulnya, silahkan untuk dipilih. Di bahannya nanti Ibu bisa inikan juga sendiri. Gitu ya Bu Sherly. Mudah-mudahan jelas. Nanti kalau tidak jelas boleh berdiskusi, boleh bertanya langsung ke saya
atau juga ke ketua kelas melalui Bu Eka, silakan di mana saja. Punten Pak Heru, Oh ya, silakan Bu Desi. berarti Pak, kan kalau tugas 1 kita pilih dulu dari yang 10 tema ini. Kemudian cari satu yang mau kita review. Berarti nanti tidak ada daftar pustaka lagi kah Pak? Karena yang kita pilih cuma 1. Itu bagaimana Pak? Daftar pustaka. Oh, ini referensinya ya Bu ya. Iya betul. Ada Bu, kan nanti kan misalnya Ibu sukanya dengan judul yang nomor berapa Bu? Langsung kita ini kan. Misalnya Ibu suka dengan yang nomor 10. 1, 2, 10. Oke, bagus. Bagus sekali nomor 10. Oke. Misalnya Bu Anissa tadi memilih judul nomor 10 mengenai impacts computerized cognitive behavior therapy. Jadi nanti referensinya adalah tulisan-tulisan atau jurnal atau buku atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan nomor 10 ini, Bu. Ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Nah, jadi setelah Ibu memilih, Ibu harus mendapatkan minimal 10 rujukan, 10 daftar pustaka yang berkaitan dengan judul nomor 10 ini. Begitu. Adapun tadi kalau nomor satu kan Ibu masih screening ya, Ibu masih screening kira-kira mana sih yang saya suka begitu. Nah, nanti ketika Ibu sudah menyukai satu judul, nah maka Ibu diminta untuk mencari tulisan yang berkaitan dengan judul tersebut. Begitu Bu Anissa? Baik, Dah ya. sebentar ya Pak. Jadi setelah kita 10 ini kita baca, 10 ini yang kita bikin reviewnya dan opinionnya. Begitu ya Pak, termasuk 10 sebagai daftar pustaka. Begitu ya Pak? 10 apa nih Bu? Tadi 10, 10 referensi gitu? Referensi, betul. Bukan 10 judul yang ada di sini ya Bu? Iya. Ini kan kebetulan judulnya ada 10 juga nih. Ya, betul. Iya Pak. Oh begitu. Ya, nggak boleh nawar ya Pak, 5 gitu? Iya, kalau memang satu dan lain hal tidak mendapatkan, nggak apa-apa. Silahkan Bu. Oke, baik. Ya, fleksibel Bu, fleksibel. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah teknologi, sangat fleksibel begitu. Yang penting terkandung di dalamnya filosofi di balik pembuatan karya ini. Begitu kurang lebih Bu Anissa ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin Prof. Oh silakan Pak. Mungkin maksudnya biar nggak bingung, yang 10 ini maksudnya tema kali Prof ya, gitu, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. 10 tema ini boleh pilih salah satu gitu Prof ya. Yang judul-judul di atas ini temanya gitu maksudnya tahu Prof, bukan judul gitu ya. Oh, yang 10 ini ya. Oh iya, betul, Tema, betul. ini temanya Prof. Pilih salah Betul. satu gitu Prof. Betul, Biar teman-teman nggak bingung gitu dengan 10 referensi yang diminta oleh Prof tadi gitu. Oh iya, benar. Terima kasih. Benar-benar Pak Winardi. Betul sekali. Masukan dari Pak Winardi dan juga usulnya. Jadi 10 ini tema, topik yang bisa bergerak di dalamnya begitu ya Pak. Bisa nanti judulnya lebih spesifik. Kemudian tadi kebetulan ya diminta memang jurnalnya 10 ya Pak ya, referensinya. Ininya. Iya, biar nggak bingung teman-teman. Iya, betul-betul Pak. Terima kasih Pak Winardi. Pak Winardi, sekarang aktivitasnya di mana Pak Winardi? Ngelola pondok pesantren, Prof. Oh, pantesan ya. Soalnya nampak ininya gitu, akademisinya gitu. Dulu pernah jadi asisten mahasiswa, Prof. Tukang ketik, Prof. Oh, Masya Allah, itu luar Bukan rental biasa. komputer maksudnya, Prof. Karena beberapa mahasiswa saya sebelumnya seperti ada yang jadi mudir di pesantren sebelumnya, kemudian guru, kemudian juga dosen. Saya bisa merecognize dari cara bertanyanya begitu. Ini Pak Winardi ini seseorang yang mengerti akademik begitu. Terima kasih Pak Winardi ya atas masukannya ya. Silakan, ada lagi nih Ibu Kurota Ayun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya mau sedikit memperjelas ya, sekaligus masih mempertanyakan. Tadi kan di yang bagian kedua literatur review, berarti kan mereview minimal 10 jurnal atau 10 bacaan yang sudah kita cari gitu ya.
Nah, itu Betul, kita Bu, review betul. tuh. Nah, kemudian di bagian ketiganya itu diskusi. Apa tadi? Mhm. Nah, Ini. itu di bagian diskusi kan kalau kita di esai ini eh, di bagian isi kan kita masukin tuh isi-isi jurnalnya. Nah, kalau di bagian diskusi dan critical thinking itu full pemikiran kita atau eh, apa kan kalau di esai ilmiah lebih ilmiah ketika kita memasukkan pendapat orang-orang yang menulis jurnal. Nah, kalau ini di bagian ini apa harus full pendapat kita atau kita bisa memperkuat dengan pendapat dari jurnal-jurnal lain, gitu, Prof. Oke, Makasih. terima kasih. Terima kasih Bu Rota Ayun. Jadi, benar. Jadi kalau yang di chapter 2 ini adalah lebih banyak kepada existed yang sudah ada begitu ya Bu, riset atau juga kajian-kajian sudah ada yang temanya tadi Ibu pilih begitu. Misalnya tadi nomor 10. Nah, itu semuanya misalnya mental health. Oh, si A, B, C, D, E, F gitu berpendapat tentang mental health dan lain-lain. Nah, tadi kalau yang discussion di chapter di section 3 discussion dan critical thinking ini memang lebih banyak kepada ide-ide yang Ibu sampaikan berkenaan dengan dari nomor 2 ini. Misalnya ada masalah apa sih yang timbul di mental health gitu. Oh, mental health itu karena misalnya excess of internet use oleh student, misalnya anak-anak memakai internet terlalu lama, 5 jam sehari. Maka oleh sebab itu misalnya Bu Kurota ini memberikan ide, oh sebaiknya kita buatkan suatu filter, suatu aplikasi atau suatu monitoring system di mana anak-anak itu ketika dia mengakses internet lebih dari 2 jam dia akan misalnya tershutdown sendiri atau bisa terblok. Misalnya seperti itu ya Bu idenya. Tapi juga di diskusi ini Ibu boleh mencantumkan referensi dari teori yang sudah established sebagai pijakan Ibu menyampaikan sesuatu gitu ya. Misalnya, oh kalau mental health ini misalnya mental health ini berkaitan dengan parenting system. Oh, menurut ahlinya memang seperti itu. Oleh sebab itu saya usulkan parenting system itu mesti ada perhatian yang khusus dari kedua orang tua untuk anak. Misalnya seperti itu Bu Gurota ya. Jadi boleh 100% memang tidak 100%, mungkin 90% adalah pemikiran rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu di chapter 3 ini, tapi di-referkan kepada teori-teori yang sudah established. Begitu kurang lebih Bu Gurota. Iya, makasih, Masya Allah. Jelas sekali, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Bu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh, ini ada pertanyaan di chat box dari Bu Yulianti. Mohon maaf Pak, bolehkah menggunakan data-data misalnya data terkait kekerasan? Oh boleh, boleh sekali. Karena itu adalah data itu apalagi data-data yang dikeluarkan oleh sumber resmi itu adalah data ilmiah. Misalnya yang mengeluarkan adalah BPS, Badan Pusat Statistik, kemudian juga kementerian tertentu dan lain-lainnya. Itu boleh digunakan sambil nanti mencantumkan referensinya. Jadi di kajian ilmiah itu boleh digunakan. Jadi Ibu, Bapak, dan rekan-rekan mahasiswa adalah sebagai seorang academician, sebagai seorang saintis saat ini yang akan membuat suatu kajian esai berkenaan dengan topik-topik 10 yang tadi. 10 referensi minimal ya, ini Pak Zaid minimal 10 referensi ya, boleh fleksibel deh. Tidak harus 10, mungkin berapa yang sekiranya Bapak Ibu nanti bisa penuhi. Kemudian oh boleh, judul boleh ditransfer dari Bu Rita. Apakah judul boleh ditranslate? Boleh, sangat boleh sekali ditranslate. Untuk memudahkan cari referensi, sangat boleh, silakan. Karena nanti kan juga karyanya
Jika Bapak Ibu ingin menggunakan dengan bahasa Indonesia, maka judulnya pun jadi bahasa Indonesia. Untuk Bu Uri, untuk tas 1 enggak. Kalau tas 1 itu adalah action saja. Itu apa yang harus Ibu lakukan, itu action saja. Jadi tidak perlu dituliskan. Yang perlu dituliskan adalah tas 2. Tas nomor 2. Gitu. Kemudian Bu Juwairia, dari tema desain banyak mengarah ke topik psikologi. Oh iya betul Bu. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, saya yang terregistrasi awal itu, ini saya baru detik-detik beberapa saat terakhir itu diinformasikan bahwa di kelas bahasa, maka saya harus merubah judul-judul atau bahkan menambahkan ya judul-judul tersebut yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nanti akan kami tambahkan Bu, insya Allah judul-judul topik-topik menarik berkaitan dengan IT dan bahasa Arab. Tugas 1 task 1 tidak dikumpulkan, tidak diinikan. Jadi Bapak Ibu hanya memilih saja, memilih jurnal, memilih sumber reference, kemudian membaca. Nanti yang dikumpulkan tugas 2-nya saja, task 2-nya saja. Begitu Bu Julfah ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan tidak ada lagi, supaya jelas ya di pertemuan pertama ini semuanya clear, gitu. Tidak ada yang tersembunyi. Kemudian juga Bapak Ibu gembira semua gitu, tidak ada tekanan mengikuti mata kuliah ini. Oke ya, tampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya coba. Assalamualaikum Pak, mau nanya. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, ini untuk temanya tadi itu tema atau judul ya Pak? Tema Bu, jadi boleh judulnya nanti Tema. lebih spesifik ya. Oh, jadi nanti berarti bikin judul lagi ya? Betul Bu. Oh iya. Jadi Ibu boleh mengambil apa adanya seperti itu, atau Ibu boleh lebih spesifikkan lagi. Oh iya, baik Pak. Syukron. Baik, Bu Afwan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada, oh iya, ini pertanyaan dari Ibu Arina untuk tugas TITC 1 apa full Indonesia atau bahasa Inggris, karena materi itu bahasa Inggris. Jadi untuk tugasnya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa dapat mengerjakannya dalam bahasa Indonesia. Dan kalau yang mau menggunakan bahasa Inggris juga boleh, karena tadi disampaikan ada rekan-rekan mahasiswa yang saat ini tinggalnya nggak di Indonesia, tinggalnya di luar negeri dan terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Maka silakan untuk mengerjakan dalam bahasa Inggris. Karena sebagaimana Bapak Ibu ketahui, IOU ini adalah International University, maka salah satu standarnya adalah sebagian materi atau deliver perkuliahan atau tugas itu menggunakan bahasa Inggris. Maka salah satu yang diakomodir adalah instruction-nya menggunakan bahasa Inggris, dan juga kalau ada yang mau menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini adalah ini adalah universitas internasional begitu. Jadi Bapak Ibu berkuliah di universitas internasional yang memang mengakomodir bahasa Inggris. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa buat Bapak Ibu dapat bersekolah, dapat menempuh ilmu di institusi internasional ini. Maka itu sebagai salah satu syarat kecukupan, maka harus ada materi-materi disampaikan, minimal slide-nya atau minimal instruction-nya. Perkuliahannya juga boleh, nanti kita coba menggunakan bahasa Inggris juga boleh juga kalau Bapak Ibu ini. Begitu. Kemudian gitu ya Bu Arina ya. Jadi boleh bahasa Indonesia saja tugasnya. Tapi kalau bahasa Inggris boleh. Kemudian Bu Mira. Oh tidak. Akan menampilkan gambar. UTS. Maksudnya menampilkan gambar apa ya Bu ya? Menggambar maksudnya atau kamera? Enggak. Jadi secara umum UTS ini nanti adalah teori semuanya. Teori berdasarkan perkuliahan yang disampaikan. Nanti biasa 1 minggu sebelum UTS
saya akan bagikan pointers apa sih yang harus Bapak Ibu persiapkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, tidak perlu menghafal, semuanya berdasarkan critical thinking. Karena Bapak Ibu sudah pada level mahasiswanya internasional lagi. Maka yang diperlukan adalah kemampuan critical thinking Bapak Ibu menganalisis suatu masalah dan menjawabnya. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir untuk UTS-nya dan juga untuk ujian akhir semester. Semuanya tidak terlepas dari perkuliahan dan interaksi yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Kedua temanya atau hanya satu tema? Maaf Pak. Satu tema Bu. Jadi nanti Ibu yang pilih mana saja temanya. Tadi kalau ada nomor 10 tadi ya misalnya nih. Misalnya tema ini nomor 10 nih, impact computerized cognitive behavior therapy. Nah, Ibu cukup itu saja membuat reportnya. Tapi kalau Ibu mau membuat 2 tema, itu bagus lagi. Jadi nanti dapat bonus mark. Jadi nilainya bonus karena mengerjakan lebih dari yang diharuskan. Ini luar biasa. Kemudian Bu Dinda, untuk referensi tadi boleh kan ya dari kajian-kajian, apakah boleh dari kajian online seperti YouTube penulisan seperti YouTube dan lain-lain kalau boleh bagian. Nah, kalau kajian online, kalau kajian-kajian online eh, yang kredibel begitu sumbernya, misalnya sumbernya seorang ilmuwan, seorang ahli di bidangnya, ustadz dan lain-lainnya, dan yang memang beliau-beliau itu sudah memiliki kapasitas pada bidang ilmunya, saya kira boleh. Silakan digunakan. Nanti Bapak Ibu untuk referensinya, tapi jangan semua begitu, karena juga harus berdasarkan tulisan juga. Mungkin sebagai additional reference dari kajian ilmiah, di kajian online boleh. Misalnya 2, 3, dan referensi ininya 10 begitu boleh. Nanti dituliskan adalah linknya. Linknya, kemudian juga kalau Ibu mensitasi ucapan dari pakar tersebut, dari ustadz, dari ahli, dari expert, Ibu bisa menyebutkan di menit keberapa, detik keberapa, begitu ya di referensinya ya. Seperti itu. Karena di beberapa kajian ilmiah YouTube live seperti itu bisa menjadi referensi untuk tulisan ilmiah. Sebelum mengingat jumlah SS 300, bukan 300. 300 ya, 3000 misalnya. Esai ini 3000, sebab hanya 1000 karakter. Esainya 3000, bukan 300 nih. Kalau 300, setengah halaman selesai. 3000, 3000 boleh lebih, seperti itu. Tapi kalau tidak sampai 3000 ya sudah nggak apa-apa. Nanti itu boleh kan, boleh didiskusikan lagi. Harusnya 3000 ya. Sebab di semester 1 hanya 1000 karakter. Kan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan mahasiswa udah lebih ini ya, lebih lebih advance. Udah semester 2 bahkan lebih. Jadi katanya lebih dari 1000 gitu. Tesis, referen, disertasi boleh. Pasti boleh, insya Allah. Tesis dan disertasi itu sangat boleh karena itu adalah kajian ilmiah di dalamnya. Boleh dijadikan referensi. Silahkan gunakan disertasi dan kajian dari Bu Dewi. Oh ya, Pak atau Ibu Zul ya, 3000 benar. Tapi kalau mau lebih dari 3000 boleh. 5000 dan lainnya. Oh, ini masih semester 1 ya. Oh, Pak Zul ya. Ya Pak Zul. Insya Allah Pak Zul kan dengan pengalaman yang luar biasa. Nanti kalau 3000 inilah, insya Allah boleh lah. Kan kalau sehari-hari ngobrol aja itu minimal 20.000 kata begitu. Nah, kalau 3000 tuh 10 menit lah Pak mungkin ya. Oke, kalau nggak ada lagi, masih ada lagi.
Iya, tadinya perkuliahan kita diadakan hari Jumat. Jika berhalangan, nanti bisa ini. Jadi kita rencananya memang kita hari Jumat setengah dua setelah sholat Jumat sampai 2.30. Ini karena kemarin ada meeting mendadak, maka dipindahkan. Tapi kalau sudah cocok di hari Sabtu, boleh juga kita pindah ke hari Sabtu. Itu kan santai ya. Mungkin Bapak Ibu sambil sambil acara dengan keluarga gitu, sambil ikut kuliah dan lain-lainnya. Tidak apa-apa, buat fleksibel mungkin. Atau kita mau buat malam juga nggak apa-apa. Silakan nanti melalui Bu Eka sebagai ketua kelas bisa menyampaikan begitu. Oke, Alhamdulillah hari Jumat aja boleh Bu Devi. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi ya di chatbox. Ini sudah mau 1 jam. Saya coba mendeliver pertemuan pertama dan ini chapter 1 berkenaan dengan introduction to computer. Pada saat ini di introduction ini, di chapter ini, di mata kuliah ini, kami memilih kebanyak application TITC-nya, pengenalan komputer kepada e-commerce dan e-business. Jadi bagaimana implementasi komputer untuk melakukan online transaction, bisnis, dan lain-lainnya. Itu, ini untuk adapun objektif dari mata kuliah hari ini, chapter ini adalah define e-commerce and describe how it differs from e-business. Jadi ada 2 terminologi, ada e-business dan e-commerce. Kemudian juga mengidentify and describe the unique feature of e-commerce technology and discuss their business significance. Jadi uniknya apa sih gitu masing-masing, dan mengidentifikasikan dari e-commerce technology ini, dan kita akan diskusi. Kemudian describe the major types of e-commerce, tipe-tipe yang umum digunakan, tipe major yang ada gitu ya di e-commerce. Dan juga untuk understand evolution in e-commerce from its early years to today. Jadi kita akan memahami evolusi dari teknologi komputer ini. Di dalamnya adalah transaksi begitu, untuk yang sudah start dari awal-awal dulu, early years, sampai hari ini yang kita lakukan. Kemudian juga the major themes underlying e-commerce, the major themes-nya, temanya apa sih? Tema-tema themes itu ininya ya, style themes-nya ya seperti apa begitu, dan juga academic discipline contribute to e-commerce. Saya coba jump ke sini. Nah ini, jadi trends-nya di teknologi pengenalan komputer ini, salah satunya teknologi apps, kita retails, e-commerce dan lainnya selalu grows over 15%. Jadi ini adalah pasar yang sangat menjanjikan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah lulus dari AOU ini, sebagai yang akan menjandang gelar sarjana psikologi atau bahasa Arab, nanti Bapak Ibu bisa bergerak menggunakan teknologi komputer untuk membranding begitu ya, bisa membranding, memarketing, engineering, melakukan proses re-engineering kepada Bapak Ibu dengan teknologi komputer. Misalnya ada yang ingin menjalankan bisnis konsultan, misalnya psikologi, atau juga human recruitment untuk konsultasi dan lain-lainnya. Atau bahkan kalau yang di bahasa Arab untuk menjadi referensi untuk terjemahan, atau juga untuk sebagai bekerja sama dengan kedutaan negara-negara Arab sebagai penerjemah tersumpah misalnya, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu penggunaan teknologi komputer untuk bidang Bapak Ibu yang saat ini digeluti. Nah, ini juga teknologi komputer ini sekarang terus dia ekspansi, dia selalu melakukan perluasan untuk melalui mobile, ada sosial, ada local of e-commerce.
dalamnya ya. Jadi e-commerce itu bisa semua aplikasi yang berkenaan dengan payment system. Sekarang ada menggunakan mobile platform daripada menggunakan PC. Jadi tadi ada pertanyaan di awal, tidak punya PC, komputer tidak apa-apa. Karena sekarang mobile platform itu sudah cukup handal dan bisa digunakan. Jadi kita harus merubah mindset menjadi lebih adaptif begitu ya dengan zaman yang sudah cepat berubah ini, dengan teknologi yang ini maka kita harus cepat adaptif. Oh, misalnya kalau yang menjadi guru, menjadi pengasuh pondok pesantren, atau bekerja sebagai HR, maka di mana karyawan itu menggunakan mobile phone dan lain-lain, maka kita harus cukup adaptif untuk bisa mengadaptasi teknologi tersebut. Juga ada big data di dalamnya, kemudian juga ini adalah sosial media. Ini sebagai referensi saja bahwa dia tuh berkembang sangat pesat sekali di ini ya internet dan lain-lainnya. Teknologi ya. Jadi ini adalah perkembangan teknologi dari e-commerce yang luar biasa, dari apps computers. Oke, saya coba. Ini dia. Sebenarnya apa sih e-commerce itu? E-commerce itu dia banyak bergerak ke arah internet and web to transaction business. Jadi kalau Bapak Ibu akan menggunakan teknologi komputer untuk sehari-hari, misalnya tadi sebagai konsultan psikologi atau penerjemah dan lain-lain, atau supporting dokumen untuk atau mau mendirikan travel umroh dan haji begitu ya untuk rekan-rekan yang ini. Nah, ini adalah salah satu yang bisa digunakan di dalam e-commerce. Dia most to the internet transaction business. Nah, sedangkan e-business adalah digital electronic transaction process. Dia tidak ada sebagai highlightnya e-business ini tidak ada commercial transaction. Jadi berbeda dengan e-commerce yang ada payment gateway, transaction, dan lain-lainnya. Kalau di e-business tidak ada ininya. Tidak ada payment gateway-nya, tidak ada semua. Mungkin ini banyak ke arah profiling, kemudian juga servicing dan lain-lain. Nah, oke. Jadi kalau ini teknologi besar ini gambaran besar dari teknologi komputer yang kita gunakan, salah satunya implementasi untuk menggunakan e-commerce dan e-business. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu saat ini begitu familiar misalnya dengan bukalapak.com, Lazada, atau Tokopedia sebagai salah satu sampel ya, implementor dari e-business dan juga e-commerce system. Nah, kalau e-business e-business system itu lebih banyak ke arah supplier, komunikasi antara producer dengan supplier dan lain-lainnya. Di sisi kiri ini, di mana e-commerce system itu transaction kepada customer, retail, produk, dan lain-lain. Dan juga di dalamnya ada menggunakan infrastruktur, teknologi infrastruktur, the firms. Nah, kenapa sih kita perlu belajar pengenalan teknologi ini, khususnya di bidang ini? Karena sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, bahwa ini sangat powerful begitu ya, ini sangat powerful dan previous technology. Bahkan sekarang kita bisa melakukan itu ya, pembayaran, pembelian langsung dihantar dan lain-lainnya. Bahkan kita bisa mengcompare harga dan lain-lain. Karena ini sangat powerful. Maka diharapkan Bapak Ibu bisa
menggunakan ini, bisa mengimplementasikan untuk bidang ilmu yang saat ini Bapak Ibu tekuni, yaitu di bidang psikologi dan lain-lain, dan bahasa Arab, gitu ya. Kemudian juga, oke, ini adalah keunikan ini ini adalah keunikan dari e-commerce technology, dari Ubiquiti, ada global reach, the universal standard, nomor 4 information richness, ada interactivity, and then ada nomor 6 information density, and then personalization, customization, and then social technology. Ini semuanya adalah ciri-ciri dan juga pointer-pointers dari e-commerce yang kita gunakan. Itu tidak terlalu ini. Nah, semua ini jadi Ubiquiti, Global Research, dia akan membuat si e-commerce ini menjadi powerful, mudah digunakan, dan juga jangkauannya luas. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki nanti atau saat ini ingin membranding dengan kemampuan psikologinya dan bahasa Arabnya, maka bisa menggunakan itu. Karena dengan ini kita limitless begitu ya, tidak ada borderless, tidak ada border, bahkan nanti Bapak Ibu boleh melayani customer dari luar negeri dan lain-lain. Oke, nah ini salah satu lagi ya. Nah, ini tipe-tipe dari e-commerce. Jadi ada business to customers, business to business, ada customer to customer, mobile e-commerce, social e-commerce, and local e-commerce. Kalau business to customer, ini adalah yang banyak kita lakukan. Kita beli gitu ya, barang-barang dari Tokopedia, dari Bukalapak dan lain-lain. Kalau bisnis to bisnis ini banyak. Tadi tuh kalau yang tadi bisnis to bisnis itu e-business, suppliers. Jadi dia lebih banyak ke raw material, bagaimana dia membeli raw material dan mensuplai kepada producers dan lain-lainnya. Itulah intinya ya bisnis to bisnis. Kalau customer to customer ini banyak. Ini juga banyak dilakukan. Biasanya melalui sosial media. Misalnya dia mau menjual sesuatu dalam partai yang tidak terlalu besar dan lain. Dan sekarang juga sudah ada mobile e-commerce and commerce di mana semua bisa berlangsung dengan mudah melalui mobile kita. Ada juga social e-commerce and local e-commerce. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ini ternyata tadi ada pertanyaan dari chatbot. Katanya lebih condong hari Sabtu nih begitu. Wah, boleh juga sih, nggak apa-apa kalau mau hari Sabtu. Nanti kita schedulekan di hari Sabtu, boleh. Nanti kalau Bapak Ibu yang terkendala, bisa melihat recordingnya saja. Kalau ini juga ada pertanyaan, kalau tengah malam bagaimana ya, dini hari? Wah, menarik ini. Live sessionnya dini hari nih, sambil sholat tahajud begitu ya. Sangat menarik nih Bu Umi nih. Nanti sambil kami diskusikan dengan tim ini ya Bu, dengan rekan-rekan ketua kelas gitu, CR, kelas representatif. Kenapa pengennya dini hari nih Bu Umi? Karena tinggal di luar negeri begitu? Karena perbedaan waktu mungkin? Bukan karena emang aktivitasnya banyak dari dini hari. Oh begitu Bu. Baik, baik Bu Umi. Terima kasih Bu Umi atas masukan dan ininya ya. Terima kasih. Baik Bu Umi. Ini dari Pak Zul. Mahasiswa semua bawa awalnya Bapak saya kasih. Oh, nama. Tapi pada ijazah itu terus Zul Asri. Oh, panggil Ibu. Ya maaf Pak Zul. Saya kira Ibu soalnya namanya ada Zul dan Astri gitu. Saya ada kawan Bu Astri namanya. Jadi saya minta maaf ya Pak. Kalau ternyata salah panggil gitu. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Zul.
Kemudian hari Sabtu ini bisa dipertimbangkan Pak karena lebih santai di hari kerja betul. Karena yang bapak-bapak biasanya kerja ya, kalau hari Jumat bekerja, kemudian juga beraktivitas mencari nafkah dan lain-lain. Ibu-ibunya juga sebagian juga beraktivitas. Katanya Sabtu lebih fleksibel waktunya ya. Boleh juga insya Allah. Tidak ada masalah. Izin bertanya Bu Bu Zulfa, e-commerce dan e-business. Oke. Jadi kalau e-commerce itu dia intinya ya Bu, dia eh, salah satunya adalah melakukan transaksi di dalam transaksi keuangan maksudnya ya Bu, transaksi pembayaran payment transaction di dalam. Kalau e-business dia tidak harus ada transaksi. Misalnya berupa profiling, misalnya ibu mau menjual sesuatu tapi tidak ada transaksi di dalamnya begitu, karena bisa saja nanti kalau mau transaksi hubungi lebih lanjut atau kita bisa bertemu lebih lanjut. Kalau itu biasanya itu konsultan-konsultan tingkat tinggi. Begitu ya Bu ya, yang tidak langsung deal di tempat di websitenya itu. Kurang lebih seperti itu. Cara mudah memahami perbedaannya. Cara mudahnya adalah ketika Ibu melihat suatu model bisnis tertentu yang akan kita diskusikan pada chapter berikutnya. Jadi kalau ada website itu, ada perusahaan, dia pasti punya model bisnis gitu. Bisnis model atau bisnis proses. Nah, misalnya Tokopedia. Tokopedia ini adalah dia bisnis modelnya adalah menjajakan barang, kemudian kita bisa beli langsung gitu. Pembayaran bisa di tempat, bisa COD dan lain-lain. Kalau e-bisnis, misalnya kalau ibu pernah ibu bisa misalnya masuk ke website Toyota, Toyota Indonesia. Itu Toyota Indonesia apa itu namanya? Menjajakan semua barang-barang di website yang menampilkan ada Toyota Avanza, ada Innova, Fortuner dan lain-lainnya. Tapi saat itu kita tidak bisa langsung deal membayar gitu. Tapi kita harus menghubungi salesnya maaf. Kita harus menghubungi sales dan tidak bisa melakukan payment langsung. Nah, itu adalah model e-business. Karena paymentnya nanti kita akan melakukan secara detail oleh sales atau orang-orang yang kontak langsungnya begitu ya Bu ya. Jadi itu model-modelnya Bu, model bisnis dari teknologi komputer yang disajikan. Begitu Bu, Bu Zulfa. Kemudian Pak Zul Asri. Oh iya, silakan Pak Zul Asri. Semoga lancar bisnisnya, sehat selalu dan dimudahkan juga perkuliahan. Alhamdulillah nih Pak Zul ini luar biasa nih, kerja keras sekaligus sebagai mau menuntut ilmu kembali. Silakan Adi, ada Pak Rian. Tadi ada yang raise hand, maaf karena pertanyaannya banyak. Pak Rian, silakan Pak Rian. Terima kasih Prof. Maaf pertanyaannya kembali ke tugas esai tadi Prof. Oh iya, silakan Pak Rian. Berkaitan dengan referensi ataupun nanti daftar pustaka, waktu semester 1 dulu pernah membuat tugas esai telah melakukan spesifik dari judul tema yang disediakan oleh dosen. Referensi kan memang kita dianjurkan di ranah akademik adalah yang berbau ilmiah, dalam artian sudah jelas keilmiahannya seperti artikel, jurnal, dan sebagainya. Tetapi untuk judul yang saya ambil itu, dia berkaitan lebih condong kepada pemahaman akan agama. Saya pikir pemahaman agama itu kan tidak sembarangan untuk mengambil referensi. Pada saat itu saya mengambil referensi cukup banyak, dikatakan mungkin bisa sampai 50% itu dari blog atau website. Karena saya meyakini dari sana sumber ilmu yang mendukung untuk tugas saya lebih condong di sana. Akan tetapi pada saat itu mungkin untuk mengarahkan bagaimana kita itu mengerjakan suatu tugas esai lebih ke ranah akademisi, lebih ilmiah, dosennya itu sedikit mengkritisi bahwasanya sebaiknya tidak mengambil referensi dari blogspot yang cukup lebih banyak, bahkan sampai ke 50%. Tapi menurut saya untuk judul saya lebih baiknya ke situ Prof, karena memang lebih terpercaya keilmuannya dan saya cukup mengetahui sumber itu diambil seperti itu Prof.
yang dikhawatirkan apakah ketika saya mengambil langkah seperti itu akan mempengaruhi penilaian dari dosen untuk tugas esai saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Rian atas masukannya dan juga point of view yang berbeda begitu ya. Jadi memang yang disampaikan oleh Pak Rian tadi bahwa kalau memang misalnya sumber-sumber kajian-kajian syariah begitu ya, syariah keagamaan lebih banyak ke blogspot, tidak apa-apa dipakai saja asalkan penulisnya kredibel begitu ya, ustadz siapa atau syekh siapa atau dari mana, jadi itu sangat ini. Sambil disertakan juga sumber-sumber ilmiah begitu. Tapi kalau yang bersangkutan sudah menulis kan blog juga, blog kalau jika yang menulis misalnya blognya contoh gitu ya, misalnya contoh Ustadz siapa ya di sini ya, Ustadz Adi Hidayat misalnya yang populer begitu kan, saya kira blognya cukup ilmiah juga begitu ya, cukup bagus isinya, walaupun mungkin juga beliau juga punya karya-karya ilmiah lainnya. Jadi kalau memang menurut Pak Rian dari blogspot itu cukup ilmiah begitu isinya, cukup ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan digunakan. Kalau saya secara pribadi mengizinkan, silahkan digunakan untuk mata kuliah ini dan tidak mempengaruhi penilaian. Bahkan kalau itu isinya bagus sekali tidak apa-apa, bahkan akan diberikan nilai tambah begitu ya. Sambil juga disertakan juga kajian-kajian ilmiah. Kan kalau misalnya Pak Rian mengambil rujukan dari paper-paper yang diterbitkan oleh rekan-rekan dari jurusan syariah misalnya di Al-Azhar atau di King Saud University atau di Jamiah Imam Riyadh gitu misalnya. Nah itu juga kajiannya syariahnya cukup mendalam dan juga ilmiah begitu karena dituliskan dengan baik supaya tidak ada dispute dan bisa dipertanggungjawabkan begitu Pak Rian. Jadi kenapa tulisan ilmiah itu mensyaratkan kita mengambil dari tulisan-tulisan yang sudah terpercaya karena untuk menghindari dispute atau adanya bias begitu, karena saat ini Pak Rian ini kan sudah memasuki level perguruan tinggi gitu, pendidikan tinggi yang mensyaratkan kita berlandaskan kepada keilmiahan, syarat ilmiah begitu. Nah, boleh digunakan silakan kalau mau menggunakan blogspot dan juga kajian-kajian ilmiah lainnya. Begitu Pak Rian, nggak usah takut kalau untuk mata kuliah saya silakan digunakan saja. Gitu Pak Rian ya. Baik, Prof. Silakan Pak. Iya, baik. Silakan Pak Hendra atau Bu Eka. Saya Ustadz, Silakan Prof, Pak. izin bertanya. Bismillah. Untuk di tipe e-commerce, bagaimana pandangan Prof ya, ketika misalkan B2B atau B2C, C2C atau mobile e-commerce itu dari sisi pandangan hukum Islamnya, Prof. Gitu ya. Baik. Ya, karena yang sebelum-sebelumnya yang saya pahami, ternyata di pemerintahan kita itu belum keseluruhan mengakomodir tentang sistem jual beli, apalagi yang dipandang oleh fikihnya begitu, Ustaz. Bagaimana mungkin pandangan dari Prof ya ketika seluruh digitalisasi ya, karena sekarang kan diarahkan untuk digitalisasi. Apalagi kalau misalkan di posisi kita ada tahqiq haram birriba gitu. Itu bagaimana Prof? Termasuk aplikasinya apa ikut riba juga atau tidak begitu? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra. Ustadz lebih tepatnya Hendra nih. Jadi beberapa kalau kita merefer kepada salah satu pakar fikih kontemporer muamalat ya, misalnya Dr. Ustadz
Erwandi Tarmizi begitu. Jadi itu lebih saya tidak bisa menghukumi begitu, tapi jika kita menyandarkan kepada fikih jual beli, fikih muamalat, di mana misalnya eh, ada barangnya, ada jual belinya dan lain-lainnya. Dan jika itu misalnya tadi disampaikan belum ada hal yang belum dijalankan begitu ya oleh regulasi oleh pemerintah, maka hal-hal yang subhat itu sebaiknya dijauhi begitu. Karena selama ini juga saya pikir fatwa haram atau tawat tidak dibolehkan business to business atau business to customer itu mohon koreksi jika ini ya Pak Ustadz Hendra tadi eh, kalau misalnya belum pas begitu, memang belum diterapkan sebaiknya tidak usah dilaksanakan begitu Pak Hendra ya. Kalau memang subhat, tapi memang ada beberapa juga kajian-kajian yang mengizinkan begitu melakukan transaksi e-commerce ini dengan adanya akad gitu, adanya barang yang dibeli dan lain-lain. Kan karena barangnya ada diberi pada saat yang bersamaan, misalnya begitu Pak ini ya Pak Hendra ya. Kurang lebih seperti itu Pak Hendra. Nanti kita harus diskusi lebih mendalam nih begitu dengan para pakar fikih muamalat kontemporer nih. Salah satunya kebetulan beliau dulu di Jamiah Imam, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, beliau banyak ke arah fikih-fikih kontemporer muamalah. Dulu kami pernah bersama-sama beliau begitu. Begitu Pak Ustadz Hendra, saya tidak bisa menghukumi begitu karena khawatir menjadi bukan ahlinya saya begitu. Demikian Pak Syukran, Hendra. Prof. Syukran, Baik, Prof. baik, Terima baik, kasih, terima kasih. baik, betul. Silakan Bu Eka. Ya, Bismillah. Terima kasih, Prof. Izin bertanya, Prof. Bagaimana pendapat Profesor terkait kolaborasi antara ilmuwan komputer, kemudian psikolog dan praktisi bisnis dalam menciptakan sistem e-commerce yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bisa dibilang manusiawi gitu, Prof. Dan inklusif kemudian berkelanjutan. Karena seperti yang kita tahu bahwa konteksnya rekomendasi produk secara otomatis yang ada di e-commerce itu algoritma personalisasi yang dibuat oleh e-commerce tersebut itu biasanya meningkatkan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang yang justru menciptakan bias secara psikologis seperti itu, Prof. Jadi secara dalam pengambilan keputusan itu sangat-sangat membuat kadang orang menjadi FOMO dan lain sebagainya, Prof. Jadi mohon pendapatnya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih Bu Eka nih. Sangat komprehensif gitu ya. Dan mendalam, sambil wa mutakamil begitu. Jadi itu adalah kolaborasi tadi disampaikan oleh Bu Eka, bidang psikologi, kemudian juga ahli-ahli di bidang IT, kemudian juga di bidang-bidang lainnya. Itu adalah memang suatu kemustahilan begitu, suatu keharusan yang memang harus dilakukan begitu karena sebagaimana disampaikan tadi ternyata kalau kita web e-commerce misalnya melakukan promo besar-besaran itu secara psikologis gitu itu mempengaruhi gitu yang tadinya nggak mau beli jadi beli gitu atau yang tadinya dia bukan needs kan ada needs ada want gitu jadi ada keperluan ada keinginan jadi yang tadinya hanya keinginan jadi perlu begitu jadi perlu membeli nah itu adalah satu hal-hal yang diperlukan untuk dilakukan kolaborasi benar sekali kalau tadi tapi memang strategi yang dilakukan oleh e-commerce oleh para pelaku e-commerce adalah mereka kita point of view-nya tentu kita bisa memposisikan diri pada point of view sebagai seorang pelaku bisnis, kemudian juga kita bisa melakukan point of view
sebagai user, sebagai konsumen. Tentu sebagai seorang produser, seorang pelaku bisnis, kita ingin e-commerce kita laku, produk kita dibeli begitu, dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu strategi bisnis yang akan dilakukan oleh pelaku e-commerce. Maka sebab itu di-hire-lah, digandenglah, berkolaborasi dengan ahli psikologi, bagaimana sih psikologi pemasaran supaya ketika orang lihat nih gitu, produk kita kok enak, kok bagus ya, dan juga perlu gitu. Misalnya gitu. Kalau yang pernah saya baca, misalnya ada paket umroh yang biasanya 35 juta, 30 juta, tiba-tiba dia melakukan sale pada harga 25 juta, itu laku keras. Itu adalah satu trik psikologi, trik pemasaran yang dia bisa mempengaruhi psikologi konsumennya. Oh, ini murah nih begitu, tapi bagus misalnya begitu ya, atau produk lainnya. Seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau kita beralih kepada users sebagai konsumen, maka ini adalah tidak terlalu baik begitu, karena kita membeli sesuatu yang tidak kita rencanakan di awal. Itu tentu saja tidak terlalu baik karena bisa saja itu mempengaruhi cash flow keuangan kita rumah tangga, misalnya begitu ya, keuangan rumah tangga, keuangan perusahaan dalam skala besar, dan lain-lainnya. Tapi itulah kenapa kita perlunya menuntut ilmu, karena kita harus bisa membedakan mana sih yang menjadi kebutuhan kita, mana yang tidak menjadi kebutuhan kita, dan lain-lainnya. Dan sebagai seorang psikologi, nanti Bapak Ibu nih, yang lulus dari kampus ini akan menjadi orang ahli dalam bidang psikologi, maka perlu memainkan peran psikologinya, minimal untuk dirinya dan keluarga, ketika mendapatkan kayak sama seperti itu, promosi-promosi dan lain-lainnya yang mempengaruhi psikis kita untuk segera membeli. Oh, ini cuman dibuka 1 hari ini nih promonya, maka kita harus beli. Nah, misalnya seperti itu. Atau jalan-jalan ke mall dengan keluarga, kok banyak promo ya. Nah, itu adalah bentuk tren dan psikologis yang dilakukan. Jadi seperti itu Bu Eka. Bagaimana kita memandang dari titik sudut pandang yang mana, di point of view yang mana kita memandang. Kalau sebagai pelaku bisnis, sebagai produser, tentu ingin agar bisnisnya laku, begitu, agar banyak yang beli, agar dia bisa menggaji karyawan, agar karyawannya bisa menghidupi keluarganya, menafkahi menafkahi keluarganya, dan lain-lainnya. Jadi runtutan supply chain-nya seperti itu ya Bu, kanan dan kiri gitu. Nah, kita tinggal memposisikan mana yang perlu untuk kita beli, mana yang tidak. Karena bisa saja misalnya Bu Eka dan Bu Umi Kulsum misalnya memandang satu item itu, oh kalau saya memang perlu gitu, perlu membeli itu adalah kebutuhan saya. Tapi di satu lain mungkin sebagai rekan yang lain menganggap oh ini hanya sebagai keperluan. Kalau keperluan itu kalau tidak dibeli kan tidak apa-apa. Tapi kalau kalau keinginan itu kalau tidak dibeli tidak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan harus dibeli, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan produser karena memang dia menggunakan kolaborasi itu untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk. Tapi konsumen juga harus punya pertahanan diri, pertahanan keuangan, perencanaan keuangan yang baik, financial engineering yang baik, tidak cepat tergoda begitu jika ada promo dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu Bu Eka ya. Jadi memang point of view-nya ada 2 nih. Kalau Ibu sebagai konsumen, maka seperti itu. Kalau Ibu sebagai produsen, nanti kalau suatu saat Ibu Eka akan terjun ke dunia bisnis e-commerce, tentu Bu Eka akan harus punya punya unique selling point untuk produk Ibu gitu, supaya dibeli, di purchase begitu oleh ini, tentu sesuai syariat ya Bu ya, tidak dengan koridor-koridor tentu dengan yang baik begitu. Jadi seperti itu Bu Eka, kurang lebih point of view-nya. Ada 2 begitu. Barakallahu fikum, Prof. Prof, satu Baik. lagi tambahan Prof. Apa? Boleh. Ya, Prof, ini
mencoba menyimpulkan saja, apakah benar Prof, dari penjelasan Prof tadi bahwa tentang e-commerce dan e-business, apakah berarti bahwa e-commerce itu bisa jadi e-business, tapi e-business tidak semua e-business itu masuk sebagai e-commerce. Apakah betul seperti itu, Prof? Kurang lebih seperti itu Bu Eka, karena dari beberapa definisinya di dalamnya e-commerce itu melakukan commercial transaction. Dia banyak melakukan behaviors kepada transaksi, kemudian juga deals kepada purchase dan lainnya. Kalau bisnis itu lebih kepada aktivitas bisnis yang tidak mengharuskan dilakukan deals, payment deals pada the end of the transaction. Misalnya dealnya, oh saya mau lihat-lihat produk aja dulu atau mau compare, atau mau nanti lebih lanjut saya diskusi dengan sales. Gitu, kurang lebih seperti itu Bu Eka. Siap, terima kasih Prof. Sama-sama Bu Eka. Ada Izin lagi? bertanya, Prof, boleh? Oh, boleh, boleh. Siapa? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Ya, begini Prof. Kita ini berkaitan dengan topik pada hari-hari ini yang bermasalah tentang royalti ya. Kalau di lagu kita kan jelas siapa orang yang plagiat pada lagu ini kentara sekali. Tapi kalau untuk misal ya, ada orang membuat aplikasi Tokopedia, kemudian ada orang meniru aplikasi tersebut. Apakah hal seperti itu juga terkena hak cipta royaltinya? Apakah semacam ini juga apa ya, semacam etis tidak kita meniru, mencontek, ada orang pakai cara-cara kayak Facebook, kita ikut-ikutan bikin seperti itu untuk biar apa namanya, menggait juga banyak follower dan sebagainya. Nah, model-model begini apakah di dunia apa ya e-commerce gini termasuk diperbolehkan atau memang ada semacam royaltinya gitu, hak ciptanya? Oh ini kalau sebatas gini nggak boleh ini karena sudah didaftarkan dulu sama Tokopedia, atau cuma hanya sekedar mereknya. Kalau kita meniru mereknya itu nggak boleh, tapi kalau kita ikut formulanya seperti apa namanya rumus-rumusnya Tokopedia tapi kemudian kita ganti dengan nama lain mungkin boleh gitu. Nah, batasannya itu seperti apa, Prof? Gitu. Baik, terima kasih Pak Agung. Wah, Pak Agung ini pelaku bisnis Pak Agung ya? Punya bisnis. Bukan, Prof. Cuma ya ada di karyawan swasta aja, Prof. Oke, terima kasih Pak Agung. Di pertanyaan luar biasa. Jadi Pak Agung, di dalam teknologi komputer ini, di dalam mata kuliah ini salah satunya, dan juga di dalam di lingkungan digital ekosistem kita memiliki apa yang dinamakan sebagai open source. Jadi open source ini adalah source terbuka yang boleh digunakan siapa saja, termasuk di dalamnya adalah misalnya model transaksi mungkin dari Tokopedia atau dari Bukalapak atau dari Lazada dan lain-lain yang bisa kita imitate, bisa kita ambil. Tentu saja rekan-rekan dari Tokopedia, rekan-rekan dari Lazada, rekan-rekan dari Bukalapak, semua mereka mempunyai script resepi, mempunyai algoritma tersendiri, rahasia, di mana yang tidak bisa ini. Tapi modelnya, bisnis model itu sangat mungkin untuk ditiru begitu. Ditiru bisnis modelnya, kecuali kalau yang bersangkutan Tokopedia gitu, Lazada atau tadi Bukalapak sudah mempatenkan, sudah meregisterkan di Kementerian Hukum dulu dan HAM hak kekayaan intelektualnya misalnya dengan merek ya, misalnya merek Tokopedia tentu tidak boleh digunakan, misalnya dengan style desain warnanya begitu kan hijau gitu, itu mungkin sudah di HKI kan, sudah dipaten, sudah diregisterkan. Jadi kalau hak kekayaan intelektual itu ada 3 kalau tidak salah, yaitu copyright-nya, kemudian patent-nya, kemudian juga ada brand-nya, mereknya, logo dan lain-lain. Nah itu Pak. Jadi kalau modelnya, bisnis model itu sangat terbuka sekali karena ini kalau Bapak lihat di slide ini adalah
bisnis model dari e-commerce, permodelan bisnisnya. Jadi itu boleh ditiru, silahkan saja. Bahkan kalau Bapak suka bermain-main di CMS, Content Management System, itu ada plugin Content Management System, itu adalah website yang menjual, yang bisa kita bikin website itu dengan mudah begitu kan, itu sudah menjual template-nya. Nah, nanti itu ada plugin namanya, Pak. Plugin itu adalah additional program yang boleh diinstal kepada website kita untuk dapat melakukan transaksi. Bahkan di Joomla, di WordPress, itu ada plugin namanya WooCommerce. Kalau Bapak nanti Ibu mau cek, WooCommerce, WOO Commerce, itu bisa di-download, di-plugin, di-install di website Ibu, di website Bapak Ibu persis bisa melakukan transaksi. Bisa bikin kurang lebih hampir mirip begitu ya dengan yang dilakukan oleh para pelaku e-commerce itu. Jadi boleh melakukan transaksi, nanti ada kuponnya kalau ada diskon dan lain-lain. Itu memang sudah ada Pak ininya, sangat memungkinkan. Nah, yang menjadi keunggulan para Tokopedia, para pelaku-pelaku besar itu di dunia e-commerce, Tokopedia, Lazada, kemudian juga ada Bukalapak misalnya, itu karena mereka sudah punya vendor yang besar, punya supplier yang besar. Punya supplier yang besar, terpercaya, toko-tokonya terpercaya, begitu, tidak membohongi, produknya juga bagus. Itulah yang menjadi keunggulan bagaimana para pelaku tersebut menjadi pemimpin pasar saat ini. Kita bisa ikut bermain di pasar tersebut, tentu dengan niche market yang berbeda, karena kalau lawannya head to head dengan para pelaku besar, tentu akan tidak menguntungkan bagi kita. Jadi boleh Pak, jawabannya sangat boleh, karena Bapak bosnya menggunakan open source, boleh mengadaptasi semua teknologi yang ada. Bahkan kalau Bapak nanti setelah mata kuliah ini searching-searching nama CMS-nya WordPress, terus nama pluginnya WooCommerce, itu Bapak bisa langsung buat untuk ini e-commerce gitu Pak, gratis. Dan modelnya sama persis dengan ini. Begitu kurang lebih Pak Agung. Jadi monggo Pak, Terima kasih kreatif Prof. mungkin. Monggo Pak, silakan. Ini ada, saya cek dulu di ini. Oh, ada yang mau ke pasar, silakan. Oh, kalau mau men-site langsung boleh. Kalau men-site langsung boleh diterjemahkan. Kalau mau citasi langsung boleh dengan tanda kutip dimiringkan, tapi kalau mau repress-nya juga boleh juga. Mengambil ilmu agama, oke. Referensi akademisnya mengambil ilmu agama, betul. Bisa jadi. Oke, ini masukan buat yang tadi. Oh ya, ini bagus sekali nih. Ini pertanyaan untuk ini ya tadi ya Bu Zulifah ya, barang tak boleh horor. Bagus ya. Terima kasih atas tambahan-tambahan ilmunya. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan karena sudah lewat setengah jam, sudah 11:30. Ada Bapak Ibu yang akan bersiap-siap sholat zuhur ke masjid, ada yang mungkin punya janji dengan keluarga, dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan pertama ini. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya tutup kelas kami, kelas kita pagi-pagi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik.